membangun nusa bangsa, angkatan darat, benteng negara, setia mengemban amanat bangsa, setia perkasa, gagah perwira, jayalah angkatan darat. Gerak maju, melangkah pasti, angkatan darat putra pertiwi, di bawah panji Garuda Sakti, Kartika Eka Paksi, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, pedoman luhur janji dan suci, rela berkorban jiwa dan raga, bayangkari negara. Insan Pancasila, teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya. Semangat membara, manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa, angkatan darat, benteng negara, setia mengemban amanat bangsa, setia perkasa, gagah perwira, jayalah angkatan darat. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal inspirasi. Kalau kita sudah mendengarkan Mars Kartika Eka Paksi, berarti itunya dialog lintas Palembang sore dalam acara Salam Kodam 2 Sriwijaya kami hadirkan untuk Anda ya. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan berbincang-bincang ini mengenai bagaimana upaya TNI mengatasi karhutla pada saat musim kemarau di Sumatera Selatan ya. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang untuk narasumber kita yang akan berbincang-bincang bersama kita nanti di Salam Kodam ini kurang lebih selama 60 menit ke depan ya, adalah Bapak Kolonel Infanteri Sunardi Istanto SH, Kasih Opkasrem 044 Gapo. Selamat sore. Selamat sore. Saya ucapkan kepada pendengar setia Pro 1 RRI Palembang dan segenap staf RRI. Baik, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di sore hari ini ya Pak. Ya. Sudah hadir dan nanti kita akan berbincang-bincang juga mengajak pendengar untuk bergabung bersama kita di 0711369977, 082179279090 ya. Mau nanya dulu ini Pak Sunardi, sebelumnya udah lama di Palembang ya Pak? Tahun 2012 dulu saya sempat berdinas di Palembang, kemudian sempat juga di wilayah Muara Enim ya. Oh gitu. Tepatnya di Batalon 141, kemudian pindah tugas ke Jawa Timur pada tahun 2017. Balik lagi ke sini. Kemudian ya berpindah, kemudian di tahun 2022 ini, tepatnya di bulan Maret kembali lagi ke Palembang. Jadi kurang lebih saya yang dinas kedua ini 5 bulan berjalan di tahun ini ya. Tapi pada dasarnya memang sudah tidak asing lagi sama Palembang ya Pak ya? Iya. Ya. Jalan-jalan masih hafal. Oh masih hafal? Iya, tempat-tempat kuliner. Nah ini masih kuliner, ingat. Kuliner favorit di kota Palembang apa nih Pak? Ya, pasti empek-empek itu kan. Empek-empek ya? Iya. Kan sempat meninggalkan kota Palembang nih Pak. Iya, Rindu nggak sama pempek yang ada di kota Palembang? Dinas di luar Palembang pun rutin dikirimi barang satu itu karena memang favorit rupanya ya, bikin ketagihan gitu. Baik, ya pendengar perbincangan kita di sore hari ini silakan nanti bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090. Saya Tata, dan jangan lupa pula untuk saksikan siaran ini di kanal YouTube kita ya, itu di RRI Palembang ya. Yang mau streaming juga boleh di rri.co.id atau bisa untuk download aplikasi kami ya, itu di RRI Play Go di iStore maupun di Play Store Anda. Berbicara mengenai musim kemarau, pastinya
pihak manapun juga berperan sekali ya untuk mencegah bahkan juga menanggulangi. Nah, khusus di sore hari ini karena kita berbincang-bincang bersama bapak-bapak nih dari Kodam 2 Sriwijaya gitu kan ya. Jadi kalau narasumbernya TNI, berarti TNI yang punya wewenang di sini ya Pak. Yang kita perbincangkan itu soal bagaimana sih upaya TNI sendiri untuk mengatasi karhutlah pada saat musim kemarau di Sumsel ini. Baik, ya jadi sebagaimana bencana alam pada umumnya yang terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah Kodam 2 Sriwijaya, bahwa mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan pengakhiran dalam hal penanggulangan bencana, seluruhnya bersinergi dengan stakeholder yang ada, jadi TNI, Polri, dan pemerintah daerah, kemudian BUMN dan swasta termasuk masyarakat yang ada di wilayah sama-sama terpadu dalam penanggulangan bencana. Demikian juga dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Selatan, karena saya berada di Korem 044 Garuda Dembo yang wilayah binaannya meliputi Provinsi Sumatera Selatan, maka dalam konteks dialog kita pada sore hari ini saya membatasi pada wilayah Sumatera Selatan, seperti itu ya. Sebagaimana perakiraan cuaca yang diinformasikan dari BMKG bahwa kita di tahun 2022 ini di Sumatera Selatan khususnya diprediksi bahwa terjadi musim kemarau itu dari mulai bulan Juni sampai dengan bulan Oktober sesuai dengan kalender musim. Dan puncak kemarau yang terjadi adalah di bulan Juli, Agustus, dan September. 3 bulan berjalan ini yang diprediksi atau diperkirakan akan mengalami puncak kemarau, sehingga kita mulai bulan awal Juli kemarin yang kita sudah mulai melakukan persiapan-persiapan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Demikian. Baik, karena memang sudah diprediksi mulai dari Juni kita itu memasuki kemarau, berarti sampai detik ini pun atau dimulai dari bulan kemarin pun itu pihak TNI juga sudah menggalakkan gitu ya Pak ya, apa-apa saja yang diperlukan untuk mengatasi karhutlah ini gitu. Betul, jadi kita masih diuntungkan dengan cuaca meskipun sudah masuk musim kemarau. Palembang banget pokoknya ya Pak ya, untung ya. Untung ya kan. Meskipun sudah masuk bulan kemarau tapi kita masih mengalami terjadi hujan di musim kemarau itu. Di beberapa hari terakhir juga kita masih menerima hujan, sehingga ini memberikan keberuntungan bagi kita, sehingga lahan-lahan perkebunan maupun lahan masyarakat yang ada di Sumatera Selatan secara umum sampai dengan sekarang masih ada hujan, sehingga ini memberikan keberuntungan bagi kita, sehingga potensi panas, kering, kemudian yang akan memicu terjadinya kebakaran itu sedikit terkurangi dengan adanya kiriman hujan. Demikian. Ya, karena lahan-lahan kita juga alhamdulillah masih basah gitu ya Pak ya sampai saat ini ya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya berbicara soal bagaimana peranan TNI sendiri ya untuk membantu untuk mengatasi, mencegah atau menghadapi musim kemarau ini ya, apa saja yang sebenarnya dilakukan oleh TNI Pak? Selain tadi di belakang kita udah bincang-bincang bahwa TNI juga membangun posko-posko begitu kan? Iya, betul. Jadi sesuai dengan perintah pimpinan bahwa dalam hal penanggulangan bencana apapun di wilayah, seluruh prajurit yang ada di wilayah tidak perlu menunggu perintah. Jadi begitu wilayah itu terjadi bencana, bencana apapun itu, maka wilayah atau satuan prajurit yang terdekat dari pusat bencana itu segera melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kemampuannya sambil mengkoordinasikan ke komando atas secara hierarki tentang penanganan lanjutannya. Tapi bahwa harus segera melaksanakan perbantuan sesuai dengan kemampuannya itu adalah suatu perintah dari pimpinan atas, maka kemudian dalam rangka memaksimalkan perintah itu
bunyi perintahnya adalah prajurit, khususnya prajurit komando kewilayahan, harus orang pertama yang hadir di tempat terjadinya bencana dan kemudian melakukan tindakan-tindakan penyelamatan dan pelaporan ke komando atas untuk melakukan tindakan-tindakan lanjutan, seperti itu, Mbak. Karhutla juga demikian. Jadi kita sudah mengalami berapa kali kejadian bencana Karhutla di Sumatera Selatan, sehingga di pusat pun Sumatera Selatan itu juga sudah dikategorikan sebagai wilayah zona merah dalam Karhutla. Iya. Sehingga setiap menjelang musim kemarau sudah ada warning dari pimpinan dari pusat untuk bagaimana kita melakukan persiapan-persiapan untuk melakukan penanggulangan bencana tersebut. Maka kemudian di bulan April kemarin, sesuai dengan Kep Gubernur Sumatera Selatan nomor 292 garis miring KPTS garis miring BPBD strip SS garis miring 2002 tanggal 19 April 2022, Gubernur sudah mengeluarkan keputusan yang kemudian isinya adalah memberlakukan status keadaan siaga darurat bencana di Sumatera Selatan, dan kemudian ditindaklanjuti dengan Skep nomor 390 yang isinya adalah membentuk organisasi satuan penugasan penanggulangan bencana, di mana Bapak Gubernur Sumsel selaku Komandan Satgas dan Wadan Satgasnya ini kolaborasi, Mbak, di antaranya adalah pejabat Wakil Gubernur Pangdam 2 Sriwijaya, Kapolda Sumsel, Ketua DPRD Provinsi Sumsel, kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Pengadilan Tinggi, Kabinda Sumsel, dan Sekretaris Daerah Sumsel. Kemudian organisasi ke bawahnya dan Rem 044 Garuda Dempo selaku Komandan Operasi yang membawahi Subsatgas, diantaranya adalah Subsatgas Udara yang tugasnya adalah melaksanakan patroli udara dan perbantuan penanggulangan kebakaran melalui heli atau waterbombing. Kemudian Subsatgas Darat dalam organisasi ini Kasih Opkorem 044 Garuda Dempo sebagai Komandan Subsatgas. Ada juga Subsatgas Operasi Penegakan Hukum yang diketahui oleh Direskrim Sus Polda Sumsel, dan ada lagi Subsatgas Kabupaten Kota seluruh Provinsi Sumsel, ada 17, di mana Bupati Wali Kota sebagai dan Subsatgas dan Dandim selaku Komandan Operasi di wilayah Kabupaten Kota. Kemudian ada lagi Subsatgas Sosialisasi yang anggotanya juga terpadu, jadi masing-masing Subsatgas tadi memiliki anggota yang sinergi dengan stakeholder yang ada. Kemudian ada Subsatgas Kesehatan Masyarakat yang diketahui oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel. Ini juga penting sebagaimana kita alami yang lalu-lalu, bahwa ketika terjadi bencana Karhutla, dampak ikutan dari itu ada penyakit-penyakit yang timbul yang kemudian harus mendapatkan perhatian khusus. Maka kemudian organisasi ini dibentuk, ada Subsatgas Kesehatan. Kemudian tidak kalah pentingnya, dalam organisasi ini juga dibentuk Subsatgas Doa. Nah, ini juga anggotanya terpadu dan tugasnya adalah berdoa dan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah dalam rangka untuk bagaimana supaya kita diberikan kelancaran, keamanan, termasuk apabila memang diperlukan, khususnya yang beragama Muslim, kita melaksanakan sholat istiqo, ya, yang menurunkan hujan dan lain sebagainya. Okay. Intinya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ibadah dalam konteks penanggulangan bencana Karhutla. Seperti itu, Mbak. Ya. Ya, di Sumatera Selatan ini kan banyak sekali kabupaten gitu ya Pak ya. Berarti banyak juga dong personil yang diturunkan untuk masuk di dalam tim menghadapi atau mengatasi Karhutla pada saat musim kemarau ini ya.
Berapa banyak nih Pak personel yang diturunkan? Ya, karena ini terpadu, Iya. sinergi, sehingga masing-masing stakeholder juga menyiapkan personil sesuai dengan bidang yang dia tangani. Khususnya untuk jajaran Korem 044 Garuda Dempo, kita sudah disprintkan oleh Komandan Korem kepada seluruh jajaran sebanyak 1.000. Jadi dari Makorem dengan 8 Kodim Iya. kabupaten kota itu terdapat 1.000 personil yang kita siapkan sebagai Satgas Karhutla yang tersebar di wilayah Kodim masing-masing termasuk posko di Makorem. Seperti itu, Mbak. Oke. Jadi untuk operasinya sendiri itu mekanismenya atau perjalanannya itu seperti apa sih Pak kalau dari TNI sendiri? Tapi biasanya juga jarang juga mungkin kan masyarakat taunya TNI itu tugasnya perang gitu ya Pak ya. Ternyata juga berperan penting gitu kan ya, sama kayak mungkin fungsi-fungsi instansi lainnya juga ya dalam menangani musim kemarau ini, mencegah karhutla dalam musim kemarau ini. Betul. Ya, ini kan juga perang melawan Karhutla Iya. kan seperti itu. Ya, jadi sebagaimana saya sampaikan di depan bahwa kegiatan ini kita terpadu sehingga di setiap posko kita juga terpadu, Mbak. Oke. Jadi posko di tingkat provinsi kita juga terpadu dengan BPBD Provinsi Sumsel, Ya. kemudian Korem, kemudian ya termasuk unsur-unsur Polri dan lain sebagainya. Di sana ada posko di BPBD Sumsel. Kemudian di Korem pun kita membentuk posko itu, di mana posko ini kita menyiapkan data-data tentang aktivitas kita berikut sebagai sarana untuk komunikasi ke jajaran. Oke. Jadi posko Korem ini bisa terkoneksi dengan posko-posko yang ada di Kodim jajaran. Beberapa waktu yang lalu kita mencoba untuk mengkomunikasikan dengan posko yang ada di BPBD Kabupaten Kota, tetapi rupanya jaringan telekomunikasi HT kita itu frekuensinya berbeda dengan yang ada di sana, sehingga kita menggunakan 2 jalur, yaitu jalur BPBD Provinsi ke BPBD Kabupaten Kota. Tetapi kita pun di Korem juga ada komunikasi yang bisa real time dari posko di Makorem ke posko Kodim jajaran, bahkan sampai dengan tingkat Koramil kita bisa komunikasi secara langsung melalui HT, sehingga apabila ada pemunculan hotspot dan lain sebagainya kita langsung bisa atensi dan bisa kita perintahkan jajaran untuk melakukan tindakan-tindakan pengecekan dan penanggulangan bila memang dalam pengecekan itu ternyata ada kebakaran di wilayahnya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, jadi kalau misalnya sudah diterapkan seperti itu, posko juga sudah ditegakkan gitu, sudah dibentuk di situ, berarti tiap harinya itu teman-teman yang bertugas di situ bikin laporan, maksudnya melaporkan gitu ya Pak ya, ke atasan gitu ya, bahwa di titik ini atau di kabupaten ini sedang terjadi A sampai dengan Z gitu ya Pak ya. Betul, jadi kita di posko itu kita gilir piket, piket Iya. posko yang tugasnya adalah memantau perkembangan Karhutla. Kita di posko itu ada aplikasi Songket namanya, di mana aplikasi itu secara real time 24 jam bisa memantau pemunculan hotspot di titik-titik itu. Di aplikasi itu begitu kita klik pemunculan itu, maka akan menginformasikan tentang di mana titik hotspot itu, di kecamatan mana, di desa mana, kemudian di lahan apa gitu ya, apakah di lahan gambut atau non gambut dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan informasi itu maka kemudian kita akan sampaikan ke posko di mana wilayah hotspot itu muncul, sehingga bisa langsung ditindaklanjuti, dilakukan pengecekan, dan bila memang hasil pengecekannya memang terjadi kebakaran maka langsung dilakukan upaya-upaya untuk pemadaman, bekerja sama dengan instansi lainnya, khususnya Manggala Agni ya. Jadi Kementerian LH itu
kemudian di tingkat provinsi ada koordinator Manggala Agni sampai dengan di tingkat kabupaten kota. Sehingga dia memang tugasnya hari-hari patroli, memadamkan, sosialisasi dan lain sebagainya. Sehingga kita terpadu dengan mereka apabila pemunculan hotspot itu bisa kita monitor dan kemudian kita sampaikan di lapangan bergerak, kemudian akan melaporkan hasilnya. Apabila hasil pengecekannya di lapangan itu menunjukkan luasan yang cukup luas, bila ditangani dengan cara peralatan darat kurang efektif, maka kemudian Satgas ini akan menginformasikan ke Satgas Udara, Subsatgas Udara, sehingga di Satgas Udara ini sudah standby 2 unit heli waterbombing dukungan dari BNPB yang setiap saat bisa mendukung melakukan perbantuan untuk memadamkan api melalui udara. Demikian. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pendengar ya untuk perbincangan kita di sore hari ini lewat Lintas Palembang Sore Dialog Salam Kodam 2 Sriwijaya. Topik kita adalah upaya mengatasi karhutla pada saat musim kemarau di Sumatera Selatan. Masih bersama Kolonel Infanteri Sunardi Istanto SH, Kasih Kasrem 044 Gapo. Dan jangan lupa nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090. Menyambut HUT RRI ke-77, RRI mengadakan lomba desain logo HUT RRI ke-77 tahun 2022. Kriteria lomba: logo karya asli peserta, belum pernah dipublikasikan dan dapat diterapkan pada berbagai media. desain harus menggambarkan tagline dan Tri Prasetya RRI disertai filosofi. Hadiah senilai 5 juta rupiah bagi juara pertama. Informasi lengkap dan link pendaftaran dapat diakses di ppid.rri.co.id. Hubungi Nia 0857 7217 7221. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya. Iya, Ma. Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek. Ma, Iya, Dek. kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga. Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga. Terus kalau Adek berharga juga kan? Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga? Selamat datang di RRI Palembang. Kami adalah media dengan jaringan terluas di Sumatera Selatan. Manfaatkan produk siaran kami. Pro 1 Kanal Siaran dan program acara yang menarik, RRI Pro 2 FM. dialog interaktif dalam studio dan luar studio, berbagai produk on air dan off air. Di masa pandemi, kami menjadi teman setia yang selalu menemani Anda dengan hiburan, informasi, pendidikan, dan berita. Manfaatkan kecanggihan kami dengan sentuhan satu jari Anda melalui App Store maupun Play Store. Akses RRI Playgo melalui mobile phone Anda. Kami mitra terpercaya Anda untuk mempromosikan produk dan jasa usaha. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi akun eksekutif kami, Nur Aisyah 0812 7190 3106, Desi 0821 7615 2562, Agrani 0813 674 33700, atau datang langsung ke kantor RRI Palembang, Jalan Radio nomor 2 Palembang. Maju melangkah pasti, Angkatan Darat
Pertiwi, di bawah Panji Garuda Sakti, Kartika Eka Paksi, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, pedoman luhur janji dan suci, rela berkorban jiwa dan raga, bayangkari negara. Insan Pancasila, teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya. Semangat membara, manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan darat, benteng negara, setia mengemban amanat bangsa. Saja perkasa, gagah perwira, jayalah angkatan darat. Gerak maju, melangkah pasti, angkatan darat putra Pertiwi, di bawah Panji Garuda Sakti, Kartika Eka Paksi, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, pedoman luhur janji dan suci, rela berkorban jiwa dan raga, bayangkari negara. Insan Pancasila, teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya. Semangat membara, manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan darat, benteng negara, setia mengemban amanat bangsa. Saja perkasa, gagah perwira, jayalah angkatan darat. Ya, pendengar masih di Dialog Lintas Palembang Sore, Dialog Salam Kodam 2 Sriwijaya ya. Masih berbincang-bincang mengenai upaya mengatasi karhutla pada saat musim kemarau di Sumatera Selatan. Dan masih bersama narasumber kita, Kolonel Infanteri Sunardi Istanto SH, Kasih Ops Kasrem 044 Gapo. Masih bareng saya juga, masih sama Tata ya di sini. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita. Saya langsung cek WhatsApp yang udah masuk ya Pak ya. Iya. Pertanyaan dari pendengar kita di 082179279090 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu Ria di Bukit. Saya mau bertanya nih Pak ya, upaya yang sebaiknya dilakukan supaya kita nggak terus-terusan ada pembakaran lahan ini ya, itu seperti apa Pak? Langsung Mbak ya? Ya langsung aja. Baik, terima kasih Bu Ria. Ini kalau ibu-ibu sudah peduli sampai WA, berarti dia ada niat baik untuk ikut peduli dengan kebakaran hutan di wilayah kita. Iya. Baik, jadi memang dibutuhkan kesadaran semua masyarakat, ya kan, pejabat dan seluruhnya harus mendukung bagaimana kita melakukan upaya-upaya supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Saya berangkat dari kejadian-kejadian kebakaran hutan yang terjadi selama ini berdasarkan data-data bahwa 95% kebakaran hutan dan lahan itu disebabkan oleh ulah manusia. Artinya bahwa kebakaran itu terjadi karena perbuatan manusia, seperti itu. Nah, sehingga di sini dibutuhkan kesadaran, kemudian dibutuhkan sosialisasi kepada seluruhnya supaya ketika membakar lahan ya, yang kemungkinan berdampak kepada kebakaran yang lebih luas lagi, harus hati-hati, ada prosedurnya. Jadi sudah dikeluarkan maklumat tentang larangan membakar hutan dan lahan. Bahkan di ketentuan-ketentuan sudah dijabarkan secara detail. Nah, ini yang perlu disosialisasikan kepada seluruh warga, khususnya di daerah-daerah yang berpotensi terjadinya kebakaran. Supaya mereka paham
bahwa perbuatan yang dia lakukan dengan membakar, mungkin niatnya baik, hanya membakar lahannya dia untuk membakar rumput ilalang, ya seperti itu, kemudian supaya bisa ditanami tanaman apa sesuai dengan yang ada di situ dengan cara membakar. Nah, niatnya baik seperti itu, tapi tidak memperhitungkan akibat apabila dibakar. Karena ingat bahwa karakteristik wilayah kita ini adalah sebagian besar lahan gambut yang penyebaran kebakaran bila terjadi itu sangat mudah kebakar dan kemudian berada di dalam permukaan gambut itu. Yang terjadi di tahun 2015, 2019 itu kan yang besar itu. Seperti itu. Jadi disiram atasnya sudah apinya padam, ya ternyata tidak sampai menyentuh dalamnya gambut itu, bahwa di dalam ternyata masih mengandung bara api yang mengeluarkan asap. Nah, itulah karakteristik lahan kita yang khususnya di lahan yang gambut. Nah, ini yang berbeda dengan lahan yang lainnya. Untuk itu upaya-upaya yang kita sudah lakukan adalah pertama sosialisasi. Kita sudah melakukan sosialisasi untuk jajaran TNI dari mulai Dandim, Kodim sampai dengan Koramil jajaran. Kita titipkan dalam pelaksanaan komunikasi sosial di wilayah, menitipkan pesan-pesan tentang larangan membakar lahan dan hutan dan lahan, membuka lahan dan hutan dan lahan dengan cara membakar melalui sosialisasi ya, melalui himbauan-himbauan tulisan-tulisan di tempat-tempat umum yang bisa dibaca oleh masyarakat juga iya. Kemudian di desa-desa kita juga dengan terpadu juga dibentuk kelompok-kelompok peduli api. Nah, di desa-desa yang dimotori oleh kepala desa khususnya di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran. Ya. Jadi sesuai data terdapat 161 desa yang kita petakan menjadi rawan bencana berdasarkan karakteristik lahan dan berdasarkan kejadian-kejadian yang lalu, Mbak. Jadi dari 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini yang dikategorikan rawan kebakaran hutan dan lahan, ada 12 kabupaten kota. Kemudian dari 12 itu terdapat 74 kecamatan. Dan kemudian dari 74 kecamatan itu ada 161 desa. Nah, di desa-desa inilah yang menjadi titik utama kita dalam melaksanakan sosialisasi dan upaya-upaya penyadaran kepada masyarakat bagaimana kita meniadakan kegiatan-kegiatan yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oke. Seperti itu. Jadi sosialisasi yang dimaksud adalah melalui komunikasi sosial sekaligus ada penyampaian aturan-aturan, bahwa ada aturan yang harus dipedomani masyarakat maupun perusahaan, ya, karena di wilayah hutan dan lahan di Sumatera Selatan itu sebagian juga wilayah yang berada di bawah penguasaan perusahaan, apakah itu perkebunan dan lain sebagainya. Sehingga sosialisasi ini selain ditujukan kepada masyarakat juga kepada perusahaan-perusahaan. Aturan yang sudah ada di sana bahkan sudah mengatur secara detail, Pak. Kalau saya membaca di Permen Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 10 tahun 2010 itu, di sana boleh sebenarnya membakar hutan dan lahan, tetapi ada syarat-syarat yang harus ditentukan, yang harus dipedomani oleh masyarakat yang akan membuka lahan, yaitu diantaranya adalah yang pertama, lahan yang akan dibakar maksimal 2 hektar. Kemudian sebelum melakukan pembakaran lahan itu memberitahukan kepada kepala desa setempat. Kemudian kepala desa ini akan memberitahukan kepada pejabat atau instansi yang mengurusi lingkungan hidup di kabupaten kota.
Mungkin ini antar kabupaten kota beda-beda. Nah, mungkin lebih kepada dinas lingkungan hidup di sana. Nanti kepala desa sudah tahu ini harus kepada siapa memberitahu itu. Kemudian memperhatikan kondisi curah hujan. Apabila dalam kondisi yang puncak kemarau yang tadi sampaikan di bulan Juli sampai dengan September, itu menjadi pertimbangan oleh instansi yang nanti memberi izin. Apakah diizinkan tidak berdasarkan dengan pertimbangan kondisi cuaca pada saat itu. Kemudian sesuai perkiraan BMKG. Nah, itulah syarat-syarat yang harus dipedomani oleh masyarakat. Jadi bukan tidak boleh, tapi ada aturan-aturan mainnya supaya tidak merembet secara luas ke lahan yang lebih luas. Kemudian persyaratan terakhir ada penyekatan di maksimal 2 hektar itu. Nah, seperti itu yang kita lakukan selama ini. Jadi sosialisasi, kemudian pembentukan kelompok-kelompok peduli lingkungan di desa-desa, itu upaya-upaya preventif dan mitigasi yang kita lakukan selama ini dalam rangka memberikan penyadaran kepada masyarakat. Baik, saya bacakan WhatsApp lagi yang udah masuk di 082179279090 ya Pak ya. Selamat sore, ini dengan Ibu Eka yang ada di Pelaju. Mau nanya nih, sebenarnya sosialisasi yang sudah diberikan ke masyarakat ini responnya seperti apa? Dan teman-teman di sana yang ada di di pedesaan gitu ya, itu dilibatkan juga nggak manusia yang di sana Pak? Maksudnya masyarakat di sana. Oke, baiklah. Ya, baik Ibu Eka. Ya, jadi sebagaimana tadi sampaikan bahwa memang menyikapi masyarakat itu kita harus sabar, memberikan pemahaman supaya diterima oleh masyarakat itu. Namanya juga masyarakat, latar belakangnya beda-beda, orang banyak, pasti penerimaannya juga berbeda-beda. Ada yang pro, ada yang kontra, dan lain sebagainya. Namun demikian, itu semua kita sikapi bersama dengan pelan-pelan kita memberikan pemahaman, penyadaran kepada masyarakat, sekaligus kita libatkan masyarakat supaya mereka juga merasa memiliki dan peduli terhadap kebakaran hutan. Sehingga ada namanya kelompok tani peduli api. Nah, ini kita bentuk di desa-desa yang potensi desanya terjadi karhutlah. Ini melibatkan kepala desa dan tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di wilayah itu. Kemudian ada namanya MPA, Masyarakat Peduli Api. Kemudian ada RPKHTI, Regu Pemadam Kebakaran Hutan Industri, ya kan? Kemudian ada RPK Perkebunan, Regu Pemadam Kebakaran Perkebunan. Ini yang kita libatkan adalah perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah perkebunan dan lahan. Kita bentuk kelompok-kelompok yang diharapkan kelompok-kelompok tersebut menginisiasi dan memobilisasi masyarakat untuk bagaimana sadar terhadap kebakaran hutan dan lahan. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti sejauh ini juga masyarakat dilibatkan ya Pak ya dalam kegiatan tersebut ya? Betul, ya. Oke. Nah, silakan mendengar, masih kita terima juga untuk Anda yang mau bergabung melalui telepon di 0711369977. Kalau misalnya pulsanya minim untuk telepon, tenang aja, langsung ke WhatsApp ya di 082179279090 ya. Nah Pak, tadi sudah disebutkan soal aplikasi Songket gitu ya Pak ya. Aplikasi Songket itu berarti bisa digunakan siapapun gitu ya? Atau memang terkhusus untuk teman-teman TNI saja? Betul. Jadi aplikasi Songket ini bisa digunakan siapapun, bahkan masyarakat. Ya. Silakan masyarakat mengakses atau mendownload aplikasi Songket ini di Play Store HP masing-masing bisa, atau di browser apapun, Google dan lain sebagainya, bisa mendownload Songket, sehingga masyarakat bisa juga di situ ada menunya untuk laporan apabila di wilayahnya di situ terjadi kebakaran, kemudian para petugas belum tahu tentang kejadian itu,
masyarakat setempat bisa melaporkan melalui aplikasi itu dan langsung begitu terkirim langsung terbaca di posko yang kemudian bisa kita tindak lanjuti secara cepat mengerahkan pejabat-pejabat sesuai dengan wilayah mana kebakaran itu terjadi seperti itu. Oke, berarti bisa kita akses nih, bisa download langsung saja nih di aplikasi di Play Store maupun di iStore gitu ya. Ya. Nah, sejauh ini Pak sudah ada laporan gitu dari teman-teman yang piket di posko-posko? Setiap hari kita yang wajib ya sore dan pagi hari. Sore dan pagi Ya, hari. Tapi jadi, sejauh ini masih belum ada masalah-masalah kebakaran hutan dan lahan atau ya, sudah jadi ada? mekanisme pelaporan ini supaya kita secara rutin memonitor ya, pagi itu jam 6 pagi kita ada grup Mbak, grup WA gitu. Pelaporan-pelaporan dari masing-masing wilayah, termasuk nanti kita akan menginformasikan tentang pemunculan hotspot di pagi hari itu. Kita langsung distribusi di grup itu dan nanti direspon oleh subsatgas di wilayah apabila di wilayahnya ada pemunculan hotspot. Kemudian dia akan kita tuntut untuk melaporkan itu, termasuk dilampiri dokumentasi kegiatan pengecekan maupun penanggulangan kebakaran itu. Kemudian di sore hari itulah pelaporannya dari hasil kegiatan itu. Namun demikian apabila memang ada eskalasi yang tinggi, pemunculan yang menonjol di saat-saat tertentu, maka secara hierarki kesempatan pertama melaporkan kejadian di wilayahnya itu untuk segera kita respon dan kita lakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan sesuai dengan eskalasinya. Bila memang dirasa harus melibatkan waterbombing atau heli melalui udara, maka kita akan libatkan itu. Jadi mekanisme seperti itu. Oke, baiklah. Udah semakin canggih ya Pak sekarang ya. Silakan bergabung kembali pendengar di 0711369977 082179279090. Kami juga ingatkan Anda pendengar bahwa tadi pukul 15:33 sudah masuk untuk waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya ya. Jadi pembentukan pos ini sudah dilakukan mulai dari bulan kemarin berarti Pak ya, Juni kemarin dan berakhirnya tuh nanti pas Oktober ya Pak, pas November atau nanti tunggu keputusan bahwa kalau misalnya sudah tidak sudah diinformasikan bahwa sudah tidak kemarau lagi baru posko-posko tersebut dicabut. Ya, jadi kita penyiapan ini sudah mulai bulan April Mbak. Jadi April ya. Kan SK atau SK Gubernur itu terhitung mulai tanggal 19 April 2022. Maka kemudian setelah itu kita melakukan konsolidasi bersama BPBD Sumsel, kita melakukan rapat-rapat dan kemudian kita melaksanakan apel gelar pasukan kesiapan baik personil maupun material waktu itu di lapangan Gria Agung. Kemudian pemimpin apel waktu itu gubernur dan dihadiri oleh pejabat Forpinda Provinsi maupun kabupaten kota seluruh Sumsel, termasuk menggelar seluruh peralatan yang ada, termasuk personil yang kita gelar sebagai tanda dimulainya kita posko kesiapan dalam rangka penanggulangan bencana. Kemudian setelahnya baru kita dirikan posko-posko dan kita aktifkan posko itu sambil kita monitor. Di beberapa kegiatan kita melakukan kunjungan ke wilayah seperti Banyuasin dan Musi Banyuasin yang kita sudah kunjungi poskonya sampai dengan posko terpadu di wilayah-wilayah desa yang rawan bencana. Jadi di sana ada posko, ya ada Manggala Agni, ada pejabat desa, ada TNI, ada Polri yang secara terpadu di sana yang standby secara bergiliran memantau dan menyiapkan menanggulangi bencana di wilayah tersebut. Demikian. Oke, saya bacakan kembali ini WhatsApp yang masuk ini dari Ibu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kalau memang manusia penyebab kebakaran hutan dan lahan, apakah tidak ada cara lain yang dilakukan masyarakat ya untuk membuka lahan tanpa membakar ya? Contohnya saja mungkin
seperti mesin untuk membuka lahan. Nah, ini juga termasuk edukasi ya. Edukasi kepada masyarakatnya ini seperti apa nih, Pak? Ya, memang kalau saya lihat di masyarakat, kegiatan ini sudah turun-temurun dilakukan ya ketika terutama yang daerah-daerah agak pinggiran gitu. Jadi ketika membuka lahan ya melalui atau dibakar gitu. Ini memang efektif, murah, cepat, langsung kebakar, terbuka lahannya, tinggal dilakukan kegiatan-kegiatan pengolahan lahan. Ya, jadi memang aturan mainnya sudah saya sampaikan seperti yang tadi, tentu pemerintah mempertimbangkan faktor itu, maka kemudian tadi tidak dilarang sepenuhnya, tetapi ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui supaya si masyarakat sendiri juga bisa melakukan aktivitas pembukaan lahan melalui membakar, tetapi kegiatan yang dilakukan adalah aman dan tidak meluas kebakaran yang terjadi. Maka kemudian ada batasan luasan, ada penyekatan, ada pelaporan ke pejabat dan lain sebagainya. Semua ini mengakomodir kendala-kendala masyarakat untuk membuka lahan. Selain itu, yang saya tahu, bagaimana kita dulu komando kewilayahan, Kodim, Korem, Kodam dilibatkan dalam upaya khusus UPSUS pangan gitu ya, dengan kerjasama dengan Kementerian Pertanian waktu itu. Saya lihat sudah sedemikian banyak alsintan yang didukung ke wilayah yang bisa untuk dimaksimalkan oleh para petani untuk menggarap lahannya tidak dengan cara membakar. Nah, barangkali ini juga masukan dan silakan secara di tempat masing-masing dikoordinasikan kepada pejabat terkait apabila memang ada solusi dan saran-saran yang bisa untuk memberikan masukan kepada instansi manapun supaya masyarakat juga lebih aman, kemudian masyarakat juga tidak diberatkan dengan adanya pembatasan-pembatasan aturan. Namun demikian semua yang dilakukan adalah demi keamanan kita bersama, dan kebakaran hutan lahan ini perlu kita ketahui bersama bahwa efeknya tidak saja kawasan provinsi itu ya, bahkan nasional sampai dengan internasional. Itulah demikian besarnya dampak dari kebakaran ini, maka kemudian aturan-aturan yang dibuat sedemikian rupa bisa aman dan mengakomodir efektivitas petani atau masyarakat dalam mengolah lahan, seperti itu. Oke, tapi sejauh ini seperti apa yang sering dilihat gitu ya Pak ya? Ini yang paling banyak terjadi itu apa sih Pak? Dan terus maksudnya gini, laporan selalu aja terulang hal-hal yang mungkin katakanlah kayak tadi masyarakat tuh memang selalu ngebakar ya, karena dipikirnya paling mudah lah ya gitu kan Pak, paling sederhana dan paling hemat biaya juga gitu kan Pak ya. Selain itu? Ya betul, jadi karena memang luasan wilayah kita kan cukup luas, khususnya lahan-lahan yang berpotensi terjadinya kebakaran. Kalau data saya ini luas lahan gambut di Sumsel itu ada 1.270 1.270.421 hektar. Jadi kalau dikilometerkan sekitar 12,7 km persegi, kan cukup wilayah yang cukup luas. Dan ini karakteristiknya gambut, sehingga memang secara alam kita ini potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sehingga karakteristik gambut ini, kalau kemarin ketika kita rapat itu disampaikan bahwa 2 minggu tidak terjadi hujan saja, itu sudah sangat berpotensi terjadinya kebakaran. Dipantik oleh katakanlah sisa rokok atau korek api yang langsung meluas terjadi kebakaran. Itulah karakteristiknya gambut di wilayah kita, sehingga selama ini ya potensi itu selalu ada,
Selain luasan juga karakter lahannya seperti itu. Selain itu juga memang harus diperlukan terus-menerus edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat supaya sama-sama menjaga untuk tidak terjadinya kebakaran. Demikian. Oh iya Pak, di posko-posko yang baru saja kita bahas tadi, yang baru saja disebutkan tadi, itu di dalam posko situ hanya TNI saja atau ada Polri dan dari instansi-instansi lain gitu? Ya, jadi kalau di kita TNI maupun Polri kan gelaran satuan ini sampai dengan tingkat kecamatan, desa bahkan. Yeah. Ada Babinsa di desa, ada Danramil di kecamatan, ya kan, ada kabupaten, ada Dandim. Sehingga itulah yang kita manfaatkan untuk organisasi dan komunikasi yang efektif. Jadi ketika ada di satu desa terjadi pemunculan hotspot, maka di situ diharapkan adalah kepala desa, ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, ada Manggala Agni, ya kan, ada stakeholder yang lainnya yang terlibat di situ. Seperti tadi ada kelompok-kelompok yang memang kita bentuk untuk masyarakat sadar terhadap kebakaran hutan lahan itu. Seperti itu, sehingga di lapangan kita terpadu. Kita yang ada di provinsi itu sifatnya mengkoordinir, Mbak, termasuk BPBD kabupaten kota itu selama ini kita karena eskalasinya masih pemunculannya masih spot-spot kecil, nah itu masih bersifat kita penanggulangannya masih di daerah-daerah pinggiran, di hilir. Jadi kalau misalnya ada di satu desa, maka di situ ya kepala desa, ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, ya kan, ada Manggala Agni di wilayah itu. Tetapi bila memang di satu wilayah itu sudah pemunculan kebakaran atau eskalasinya sudah tinggi, maka kemudian Subsatgas BPBD Kabupaten Kota ini akan turun untuk melakukan penanggulangan sesuai dengan eskalasinya yang melibatkan personil maupun material yang lebih besar lagi untuk menanggulangi itu. Oke, berarti itu sinergitas Polri, TNI dan juga tim-tim lainnya gitu ya Pak ya. Betul. Berarti sejauh ini yang sampai saat ini tuh masih jajaran TNI yang ada di situ gitu ya Pak ya. Iya, di wilayah-wilayah, betul. Baik Pak Istanto, tanpa terasa nih waktu sudah menunjukkan pukul 15.56. Nggak berasa kan Pak? Iya, udah 1 jam. Tadi bilangnya, wah lama kali. Betul. Oke. Baik, tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita sore hari ini, apa yang mau disampaikan kepada pendengar kita nih Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Saya menghimbau kepada kita semuanya, apakah masyarakat, pejabat, dan seluruh stakeholder yang ada, mari kita sama-sama peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap potensi terjadinya kebakaran di lingkungan kita. Sama-sama kita mencegah dan memberikan edukasi, memberikan sosialisasi dan kesadaran pada masyarakat bahwa kegiatan membakar hutan lahan tanpa melalui prosedur akan berdampak kepada dampak yang luas, tidak saja di lingkungan di mana kebakaran itu terjadi, bahkan efeknya ekonomi, kesehatan, penerbangan sampai tertunda, bahkan menjadi isu strategis di tingkat internasional. Saya kira itu yang saya sampaikan, Mbak. Terima kasih kepada semuanya dan mari kita sukseskan di musim kemarau 2022 ini di wilayah Sumsel tidak terjadi kebakaran hutan lahan yang bersifat luas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Istanto sudah hadir di Pro 1 Palembang ya. Insya Allah kita berbincang-bincang kembali di lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda. Mudah-mudahan semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan titik hotspot berkurang lah insya Allah ya Pak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya pendengar, demikian dialog interaktif Lintas Palembang sore, dialog Salam Kodam 2 Sriwijaya. Kita sudah berbincang-bincang bersama Kolonel Infanteri Sunardi Istanto SH, Kasih Ops Kasrem 044 Gapo. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung bersama kami di 0711369977 dan juga 082179279090. Saya Tata selanjutnya akan menyampaikan informasi lewat berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.